I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan,
ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga Kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua Kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi Kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana Kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga Kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan Kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain Kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni Kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang Kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar Kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan,
Tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, Kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib! Itu! Langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat. Gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga Kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua Kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi Kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana Kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga Kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madame Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan Kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain Kaisar
yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Bab 2,
senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madame Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta. Tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu
dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar, seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah.
Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal, takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius
dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga Kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua Kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi Kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana Kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga Kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta. Tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan Kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain Kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni Kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun,
Siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib! Itu! Langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madame Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar,
terlalu dekat dengan kaisar dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat. Gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu
apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana
Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar, seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta. Tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit,
dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal, takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan
Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga Kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua Kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi Kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana Kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga Kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta. Tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan Kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain Kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni Kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun,
Siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib! Itu! Langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madame Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar,
terlalu dekat dengan kaisar dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat. Gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking like Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu
apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking that Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana
Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar, seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta. Tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit,
dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal, takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking, like, Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan
Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking like Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga Kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua Kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi Kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana Kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga Kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan Kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain Kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni Kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun,
Siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib! Itu! Langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak Kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking like Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar,
terlalu dekat dengan kaisar dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat. Gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking that Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu
apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta, tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang, kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit, dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal. Takdir tidak semudah itu. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. You know, I've been thinking that Bab pertama, anak kecil. Dari dua waktu, di sebuah pagi yang berkabut di istana
Tianlong. Dunia kuno itu dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Nadia. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia ditemukan pingsan di dekat gerbang istana dengan pakaian yang sangat aneh. Tentu saja bagi orang-orang zaman itu, pakaian modern terlihat seperti baju dari negeri para dewa. Kaisar tua yang berhati lembut merasakan sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ada cahaya cerdas dari matanya, dan sikapnya tidak seperti anak kecil biasa. Setelah diperiksa secara teliti oleh tabib istana, barulah sebuah kebenaran mencuat. Pada gelang emas yang dikenakan Nadia, tertulis nama keluarga kaisar. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa Nadia adalah cucu dari putra tertua kaisar. Seorang pangeran yang dipercaya telah meninggal jauh di masa depan. Bagi kaisar, pertemuan itu adalah mukjizat sekaligus takdir. Namun, hanya Nadia yang tahu kebenarannya. Ia berasal dari masa depan, dan ia tahu apa yang akan terjadi pada dinasti ini, termasuk bagaimana kaisar akan mati diracun oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Babdu, senyuman manis otak. Setajam pedang. Walau masih berumur 8 tahun, Nadia memiliki kecerdasan dan perspektif orang dewasa. Ia memahami sejarah keluarga kaisar, termasuk rentetan pemberontakan rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nadia menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengubah masa depan klan itu. Namun, di balik senyumnya yang menggemaskan, suasana istana tidak seindah yang ia bayangkan. Selir utama, Madam Yin, wanita yang cantik namun berhati dingin, memiliki ambisi tak terhingga. Ia ingin menjadikan putranya satu-satunya pewaris takhta. Tetapi kehadiran Nadia membuatnya gelisah. Anak kecil itu terlalu pintar, terlalu dekat dengan kaisar, dan terlalu cepat memahami rahasia istana. Lebih berbahaya lagi adalah dua paman Nadia, putra-putra lain kaisar yang selama ini bersaing dalam diam demi kekuasaan. Mereka melihat Nadia sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan sebelum ia tumbuh besar dan menjadi ancaman nyata. Bebencana racun yang mengubah segalanya. Suatu malam, Nadia mendengar percakapan rahasia dari balik dinding tipis. Samping. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya dari sejarah masa depan. Rencana besar untuk meracuni kaisar dalam jamuan musim semi. Nadia tertegun. Ini awal dari kehancuran dinasti. Ia tahu apa yang akan terjadi bila racun itu berhasil. Perang saudara, perebutan, kekuasaan, dan hilangnya keluarga kakeknya dari sejarah. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menembus lorong-lorong dingin istana, mencari seseorang yang bisa ia percayai. Namun, siapa yang akan percaya pada anak berumur 8 tahun? Hanya satu orang kaisar. Dengan napas memburu, Nadia memohon agar kaisar tidak meminum anggur saat jamuan berlangsung. Kaisar tercengang. Namun, tatapannya pada cucu kecilnya penuh keyakinan. Ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nadia tidak mungkin berbohong. Yang kaisar menyembunyikan piala anggurnya dan memerintahkan penjaga setia untuk mengikuti setiap jarak gerkik, selir utama, dan para pangeran. Saat jamuan berlangsung, kejutan terjadi. Pengawal menemukan tabib istana membawa botol kecil berisi racun mematikan. Tabib itu langsung berlutut dan mengaku bahwa ia bertindak atas perintah Madami. Guncangan besar menghantam seluruh istana. Bab keempat, gadis dari masa depan menentukan arah dinasti selir utama. Ditahan. Dua pangeran ambisius dibatasi pergerakannya. Namun, bahaya belum berakhir. Dunia istana tidak pernah tidur, dan setiap hari muncul rencana baru untuk menyingkirkan Nadia. Namun, dengan kecerdasan masa depan, ia menggagalkan satu persatu. Ia memecahkan tek-teki racun dengan analisis sederhana yang belum dikenal di masa itu. Ia menemukan lokasi penyimpanan perangkap rahasia yang dibuat paman-pamannya. Ia bahkan mengungkapkan surat-surat rahasia yang menunjukkan kerjasama mereka dengan jenderal pemberontak kaisar. Semakin yakin bahwa cucunya bukan sekadar anak kecil biasa. Nadia meskipun polos dan sering membuat istana tersenyum. Dengan tingkah lucunya adalah cahaya bagi masa depan dinasti Tianlong. Bab takdir yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Nadia menjadi ikon kecil di istana, dicintai rakyat, dijaga prajurit,
dan dihormati para menteri. Keberadaannya mengubah arah sejarah. Beberapa pangeran yang tadinya berambisi mulai sadar bahwa perpecahan hanya akan menghancurkan kerajaan. Namun, Nat tahu satu hal, takdir tidak semudah itu.